Dasar teori. Mata kita merupakan alat optik alamiah, ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Organ ini bekerja dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa untuk menghasilkan bayangan objek yang dilihatnya. Retina merupakan lapisan terdalam dari bola mata, di mana retina sangat peka terhadap cahaya. Retina mempunyai bentuk yaitu membran yang sangat tipis. Retina dapat berfungsi sebagai pembentuk bayangan, kemudian dilanjutkan oleh saraf ke otak. Dalam retina terdapat bintik kuning yang peka terhadap cahaya dan bintik buta yang tidak peka terhadap cahaya. Dengan artian, ketika cahaya mengenai bintik buta, maka manusia tidak bisa melihat benda tersebut. Benda yang terkena cahaya akan membiaskan cahayanya melalui kornea dan diteruskan ke aqueous humor, pupil, lensa mata, vitreous humor, dan kemudian ke retina. Cahaya yang masuk ke bagian bintik kuning retina akan mengenai sel-sel batang dan kerucut. Sel kerucut sebagai fotoreseptor yang peka cahaya akan menangkap rangsang dan mengubahnya menjadi impuls yang dihantarkan ke saraf optik ke otak besar bagian belakang atau lobus occipitalis. Pada lobus occipitalis ini terjadi asosiasi berupa kesan melihat benda. Pembiasan cahaya dari suatu benda akan membentuk bayangan benda jika cahaya tersebut jatuh di bagian bintik kuning pada retina. Karena cahaya yang jatuh pada bagian ini akan mengenai sel-sel batang dan kerucut yang meneruskannya ke saraf optik dan saraf optik meneruskannya ke otak, sehingga terjadi kesan melihat. Sebaliknya, bayangan suatu benda akan tidak nampak jika pembiasan cahaya dari suatu benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina. Bintik buta atau titik buta adalah bagian yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju otak. Di bagian mata ini, tidak ada sel-sel yang peka terhadap rangsangan cahaya, yang artinya ketika ada bayangan benda yang jatuh ke titik ini, maka kita tidak akan bisa melihat bayangan dari benda tersebut. Siapkan alat dan bahan, yaitu berupa kertas putih, gunting, spidol, dan penggaris. Langkah yang pertama adalah siapkan kertas putih, lalu ukurlah dengan ukuran 10 cm dengan lebar 3 cm. Lalu, potonglah kertas sesuai dengan ukuran yang telah kita buat. Kemudian, buatlah garis tengah dengan tepi jarak 2 cm bagian kanan dan kiri. Lalu kita tulisi dengan lambang positif di bagian kanan dan lambang negatif di bagian kiri. Untuk percobaan dengan mata kanan, pegang kertas tersebut di bagian tengah dengan tangan kanan dengan posisi tanda plus di sebelah kiri. Kemudian, rentangkan tangan lurus ke depan sehingga tanda minus terletak di depan mata kiri. Gerakkan tangan mendekati mata secara perlahan-lahan sampai tanda minus tidak nampak. Lalu, ukurlah jarak di mana tanda positif tidak nampak lagi.
Kemudian, catatlah hasil pengukuran bintik buta pada tabel pengamatan. Ulangi langkah 3 dengan percobaan dengan mata kiri. Kemudian, catatlah kembali hasil pengamatan dalam tabel pengamatan. Posisi bintik buta mata kanan dan kiri berbeda. Pada jarak tertentu, benda terlihat dan pada jarak tertentu, benda tidak terlihat. Ketika benda tidak terlihat pada jarak tertentu, hal ini disebabkan oleh pembiasan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina, yang cahayanya jatuh pada bagian yang tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut, sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Sebaliknya, jika pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka benda dapat terlihat. Titik buta dari setiap orang relatif berbeda, tergantung kemampuan mata masing-masing orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.